Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimin ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebelum kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Al-Mawaid yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa thumma ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Suparti Gunawan Siwi dan Ibu Etsi Pertiwi, Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. Ya kan. Wa thumma ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Al-Mau'idatus Sadisata Asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Mau'idatus Sadisata Asyarata, nasihat ke-16. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima takuluna, mengapa kalian mengatakan
ma la taf'aluna, ma sesuatu, la taf'aluna yang tidak kalian kerjakan. Wakam, dan berapa sering taquluna kalian berkata, wa takhlufuna lalu kalian langgar. Wakam, berapa sering tanhauna kalian melarang amma sesuatu lastum anhu yang tidak kalian tinggalkan. Tantahuna larangannya, wakam, dan seberapa sering ta'muruna kalian menganjurkan wala taf'aluna namun kalian tidak melakukan. Wakam, berapa banyak tajma'una kalian kumpulkan ma sesuatu la ta'kuluna yang tidak kalian makan. Wakam, dan berapa sering taubatin kamu tobat yauman ba'da yaumin hari demi hari. Tuakhiruna kamu menunda-nunda aman ba'da amin tahun demi tahun. Summa kemudian lam tanzuruna kalian tidak melihatnya lagi. A'indakum apakah kalian minal mauti dari kematian amanun
sudah aman. Am biyadikum, am apakah biyadikum tanganmu, baro'atun memiliki penangkal, minan nari dari neraka, atau minan nari neraka. Am seberapa tahaqqaqtum kamu yakin al-fauza pasti dapat bil jinani surga, am apakah kalian bainakum berada wa baina dan antara bainakum antara wa bainar rahmani di antara yang maha pengasih, rahmatun dan rahmat, abatorotkum abatorotkum apakah kalian menjadi kufur an-ni'amu karena nikmat, wa afsadakum apakah kalian jadi binasa al-ihsanu karena kebaikan, wa gharrakum dan kalian tertipu minat dunia tulul amali karena panjang angan-angan, wala taghtanimu dan kamu tidak menggunakan dengan baik
as-sihhata wassalamata, kesehatan dan keselamatanmu. Fa ayyamukum, sementara hari-harimu, ma'lumatun terbatas, wa anfasukum, dan nafsu-nafsumu, ma'dudatun terbatas juga. Wa qaddimu, dahulukan amal baik, li anfusikum, untuk dirimu, lima baqiya, mumpung masih ada waktu tersisa. Fi aidikum, di hadapanmu, ya bena Adam, hai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, taqadimu, akan datang, ala amalika, sesuai amalmu, wa inna, bahwa, kulla yaumin, setiap hari, yahdimu, berkuranglah, min umrika, umurmu, min yaumin, sejak hari pertama, kharajta, kamu dilahirkan, mim batni, dari perut, ummika, ibumu, fatadnu, fatadnu, kalian mendekati,
Kulla yaumin, setiap hari. Min qabrika, kuburmu. Hatta, sampai. Tadkhuluhu, kamu dimasukkan. Ya bena Adam, hai anak Adam, masalukum, perumpamaan kalian. Sampai ya bena Adam. Kita ulangi dari ya bena Adam, hai anak Adam. Masalukum, perumpamaan kalian. Fit dunia, di dunia. Kama salil zubabi, seperti lalat. Kullama, setiap kali. Waqa'a, melihat. Fil asali, madu. Intasaba, berkerumun. Fihi di sana. Fakadzalika anta, begitu juga kamu. La takun, kamu jangan menjadi. Kal khatobi, seperti kayu bakar. Alladzi, yang yahroku, membakar. Nafsahu, dirinya sendiri. Li ghairihi, demi orang lain. Binari, dengan api. Saya jelaskan dulu. Tidak tahu ada gangguan apa ini jaringannya. Nasihat ke-16. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun. Jadi janganlah kamu ngomong apa yang tidak kamu lakukan. Wa kam taquluna wa tahlufuna. Nah, sekarang kan banyak orang yang berkata, berbicara, tapi dia juga melanggarnya. Orang yang melarang tapi dia melakukan. Orang yang menganjurkan tapi tidak melakukan. Orang bicara tobat-tobat tapi tidak pernah tobat. Ceramah tobat tapi dia sendiri nggak pernah tobat. Jadi mengumpulkan makanan yang banyak tapi tidak ada yang dimakan. Di meja makan, rumah makan banyak sekali yang dikumpulkan tapi ternyata juga nggak dimakan. Beli takjil sore-sore 1 kresek
ya. Ternyata nyampe rumah ya nggak dimakan. Itu di kulkas saya sampai 2 kulkas. Tadi saya makan buka bersama wali kota, pulang ya dapat makanan. Nyampe di sini bingung mau makan. Ada apa? Ini 1 kotak ayam, 3 kotak itu rica-rica, entok, dan banyak sekali. Ya. Ini dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal yang baik selalu tertunda. Kata Allah, kamu jangan rusak amalmu karena kamu merasa baik, ya. Kamu menunda-nunda tobat kayak kamu punya jimat aja yang masuk neraka tidak kepanasan. Kamu menunda-nunda kayak umurmu panjang saja, kan kata Allah begitu. Di dunia masih mengandai-andai, tulul amal itu andaikan begini, andaikan begitu, ya. Jadi tahun demi tahun tidak ada perbaikan, ya. Apakah kamu kufur nikmat? Ya, dapat nikmat tidak pernah disyukuri. Wa afsadakumul ihsan, kamu rusak karena kebaikanmu sendiri, ya. Sedangkan hari-harimu sudah terbatas, makin hari umurmu makin aus, makin tergerus, makin habis. Tapi kamu masih santai-santai saja di dunia. Oke. Apa yang dipesankan Allah di dalam Mau'idhah ke-16? Ini banyak sekarang ya, seperti ini memang dalam kehidupan kita. Di atas kertas semua umat Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku mencintai Rasulullah, mencintai sahabat, ya, menghormati ulama dan menjalankan sunnah. Semuanya ngomongnya begitu, ngomong tapi kita buktikan dilaksanakan nggak omongan-omongannya itu. Ketika berdiri di atas mimbar, mulut-mulut mereka mulai curiga satu sama lain. Seharusnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjadi dalil yang mempersatukan umat. Sekarang berubah memecah belah umat Nabi Muhammad SAW, ya. Di era digital ini umat Islam menjalankan agama dengan paradok, ya. Secara etimologis mengaku sebagai umat penjaga sunnah, ya. Namun secara praktis mereka sering mempertontonkan debat sektarian. Yang satu menyalahkan yang lainnya. Bid'ah, tahlilan bid'ah, kemudian ziarah kubur bid'ah. Ini kan debat-debat sektarian, saling menghujat di media sosial, saling memframing ajarannya masing-masing. Ajaran yang benar itu ajaran kami, ajaran yang benar ajaran kami. Di lapangan sering membubarkan pengajian karena perbedaan tafsir agama. Banyak orang memperkarakan kebenaran ayat Al-Quran dan hadis, padahal yang dibaca ayatnya sama, hadisnya sama, tapi saling menyalahkan, ya. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, kayaknya Nabi ini sedih karena umatnya saling memojokkan agamanya, ya. Yang tidak suka tahlilan membid'ahkan yang suka tahlilan, yang nggak suka ziarah kubur
ya, membid'ahkan, mengkurafatkan yang suka ziarah kubur. Kalimat-kalimat yang digunakan, kami ingin menjaga sunnah, kami ingin memurnikan ajarannya Nabi, tapi menghujat-hujat orang lain, ya. Kami ingin memurnikan akidah. Setiap berbicara agama selalu dengan kalimat marah-marah dan jari selalu menuding-nuding. Lihat itu di media sosial, ya, jangan diikuti. Satu kelompok mengatakan kalau Nabi tidak mengajarkan, itu namanya bid'ah. Kelompok yang lain mengatakan kalau tidak ada larangan berarti kita punya peluang berijtihad, kan begitu. Di balik sorban dan gamis yang panjang tersembunyi ambisi besar, ingin menjadi wakil Nabi dan wakil Allah tanpa harus ditunjuk dulu oleh Nabi dan Allah. Ya, ini kan banyak itu orang yang ngomong-ngomong tapi belum tentu itu jalankan. Membid'ahkan orang ke kuburan belum tentu dia kalau susah nggak ke kuburan. Kalau sudah kepepet hutang nggak bisa nyaur, paling ya timpuhnya di kuburan. Yang satu membid'ahkan orang tawasul. Kata yang tawasul ngomong, ini adalah bentuk kasih sayang kami. Kami selalu menghormati orang-orang soleh dan saya selalu mencari perantara orang-orang soleh supaya doa kami selalu sampai kepada Allah. Yang lain mengatakan nggak perlu berperantara, langsung saja kepada Allah. Nah, ini padahal ngomong tapi nggak pernah ada yang ngamalkan apa yang dia sampaikan. Apakah mereka merasa bahwa mereka itu memojok-mojokkan ajarannya Kanjeng Nabi? Yang satu mengatakan isbal ini yang sunnah, celana cingkrang itu yang sunnah. Yang satu mengatakan pakai sarung itu yang syar'i, karena sarung itu berasal dari kata sar'on. Lidahnya orang Jawa tidak bisa ngomong sar'on, akhirnya lidahnya jadi sarung. Ya, makanya kita kalau belajar hadis qudsi jangan terbawa dan jangan suka nuding-nuding begini, apalagi banting-banting benda di atas mimbar. Kita tidak terasa kalau kita memojok-mojokkan Kanjeng Nabi. Oke lah, kalau memang celana cingkrang itu yang sunnah, nggak apa-apa, sudah sunnah. Tapi yang tidak pakai celana cingkrang jangan mengatakan sunnah itu jelek, celana cingkrang jelek. Berarti kita kalau tidak mengikuti celana cingkrang terus ngatain yang cingkrang sama dengan kita ngata-ngatain sunnahnya Kanjeng Nabi. Begitu sebaliknya, yang suka dengan celana cingkrang ngatain yang sarungan ini kolot lah, tradisional lah, deso lah, itu sama dengan menghina-hina Nabi karena sunnahnya. Loh, ayatnya sama, hadisnya sama, kenapa berbeda pendapat? Padahal perintahnya cuma menutup aurat. Kok mode saja bikin heboh? Walaupun pakai cadar, tapi ternyata lewat di Simpang Lima Gumul ya selfie gini kok. Lalu terus diwasi apa nih raine raketok. Wajah cantiknya kan gak kelihatan, selfie di apa Simpang Lima Gumul itu. Nah, saya kan bilang gini lah, yang dilihat apanya. Terus mereka ada hajatan, nikahan di temannya. Terus ini kan ada panggung yang muter sendiri itu alatnya itu. Terus foto yang keliling-keliling itu apanya yang dilihat dong, semua itu tertutup cadar. Mau jelek kayak mau cantik kan nggak kelihatan. Kalau wajahnya kelihatan gini, oh ini kelihatan cantik gini, selfie. Yang suka jenggot panjang ya sudah, suka nggak apa-apa. Kalau saya dipaksa keluar jenggotnya nggak bisa, wong saya nggak punya jenggot. Saya panjangkan malah kayak kambing.
Nah, ini yang disampaikan kepada Nabi ya melalui hadis qudsi setiap hari ya begitu-begitu gitu loh. Sekarang lah agak mereda. Masa kecil saya sampai tahun 2000-an itu kan kayak Muhammadiyah NU kan ya nggak bisa klop kayak air dengan minyak. Sekarang makin terbuka kayaknya yang NU ya biasalah sholat di Masjid Muhammadiyah, ya Muhammadiyah ya biasalah sholat di Masjid NU. Tapi di TV-nya masing-masing itu ya tetap saling menghujat, walaupun nadanya tidak menunjuk hidung. Nah makanya kejadian-kejadian ini kan sudah terjadi sepanjang masa, dan mereka mengaku masing-masing orang itu, kelompok itu menjadi pewaris Nabi, wakil Nabi di muka bumi. Sama-sama belum pernah ada yang tahu surga, mengklaim bahwa dirinya lah yang dijamin masuk surga. Bisa giveaway, tahu giveaway, beli makanan terus drive thru dia kalau sudah jadi diambil langsung pergi, langsung namanya giveaway. Ya kadang-kadang prihatin saya, orang kok cuman gegeran begitu terus sepanjang hidup. Jadi kalau yang di Arab ada itu enggak syirik namanya, tapi kalau yang lokal syirik. Saya pelajari dari kalimat-kalimatnya orang-orang itu, kalau yang di lokal namanya syirik bid'ah, kalau yang di Arab tidak syirik, tidak bid'ah. Padahal jujur saja kalau ingin tahu di Arab kehidupannya bagaimana, saya ajak ke Arab keliling. Yang namanya klub malam ku ya udo-udo wong Arab ku. Lho bener. Saya ditawari, ini hajar jahanam, hajar jahanam. Saya tanya, "Mah ada hajar jahanam?" Terus dijelaskan panjang lebar hajar jahanam. Bayangan saya hajar jahanam itu ya watu sing teko neraka jahanam. Nggak taunya itu obat kuat. Di situ sewa kamar-kamar perempuan-perempuan Arab yang cantik. Gitu yang dari sana pulang ke sini sok-sokan di sana itu suci. Memang nggak ada orang zina di tanah suci, banyak. Tapi kan kita ya nggak ngobrol-ngobrol agama kita sendiri di muka umum. Banyak orang pacaran di tanah suci, buktinya malah nikahnya juga gayanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Itu kan sama dengan apa, menghina Kanjeng Nabi. Belum sah jadi suami istri sudah apa, foto-foto pre-wedding. Orang dulu kan nggak boleh kalau belum jadi suami istri yang sah. Sekarang kan enggak. Nyatanya ya kalau datang ke hajatan nikahan di depan sudah ada foto mereka berdua kan. Kapan fotonya kalau enggak kemarin-kemarin lusa? Yaitu sama dengan ngomong katanya syar'i, katanya muslim, ya, katanya sunnah, ya omong kosong kata Allah. Ngomong katanya sunnah, sampai bank aja katanya bank syariah, ya sesuai aturan Gusti Allah. Ya terus saya bilang ya muga-muga Gusti Allah ridho. Ya semoga Gusti Allah ridho. Faktanya prakteknya ya sama dengan yang lain. Saya pernah pergi ke Aceh. Woi, Aceh itu konon, jadi undang-undangnya kan undang sendiri, punya undang-undang sendiri, konon Islami, jadi konon syar'i, ya. Saya pikir hotel-hotel syar'i, nggak ada orang bisa di booking. Ternyata di Aceh ya bisa booking perempuan. Caranya masuk hotelnya sendiri-sendiri, nanti di WA nomor kamarnya sekian. Teman saya tanya, siapa itu? Ya ini mas, biar tahu orang cantik di Aceh. Ramadan. Oh ya cik pinter maling ya karo polisi ini. Ya sama, di Arab juga sama, di Timur Tengah itu sama. Saya tuh gini loh, kadang-kadang jangan sok-sokan kalau di Indonesia itu digambarkan jelek, kalau dari
Timur Tengah terus semuanya baik. Makanya kita sendiri kalau nyanyi terus nadanya nada bahasa Arab, bahasanya Arab dianggap tidak musyrik, kan begitu. Kalau nyanyi-nyanyi kebogiro dianggap musyrik, ya. Tidak semua yang berbahasa Arab, karena Bapak Ibu nggak paham bahasa Arab, jadi lagu-lagu yang dinyanyikan kayak artis Nancy Ajram bukan lagu-lagu religinya iya, tapi religi Kristen Ortodok, bukan Islam. Tapi di panggung-panggung sholawat di Indonesia itu dinyanyikan oleh orang-orang yang sholawatan. Bahkan penutupan wisuda tahfidz Quran yang dinyanyikan itu nyanyian Nancy Ajram itu orang Kristen Ortodok. Nah ini kan ya jarine syar'i, penutupan tahfidz. Saya punya teman di Banyuwangi punya pesantren tahfidzul Quran. Kemudian saya melihat YouTube-nya wisuda tahfidz. Terus iringan pembuka itu lagunya Nancy Ajram. Terus saya WA itu kiainya. Kon niku sakjane paham gak ta mbek nyanyian-nyanyian niku? Itu loh nyanyian di gereja Ortodok di Syria. Pas nyanyinya juga pas Ramadan begini. Nah makanya kalau kata Allah yang di hadis qudsi sebelumnya, karena kamu bodoh maka kebodohanmu merusak dirimu. Nah masa lagu gereja dinyanyikan ya tap-tap, ya tap-tap. Coba itu di TV-TV nasional yang nyanyi artis terkenal, terus ustadznya di depan manggut. Itu loh lagu nyanyian religi di gereja Ortodok di Syria sana. Ya diseleksi dulu toh, kalau mau nyanyi diterjemahkan dulu. Kalau nggak bisa terjemah, sekarang kan ada Mbah Google tuh, copy translate tuh Google, walaupun tidak sempurna, tapi kan paling nggak tuh lihat gambarannya kan tahu, oh lagunya ini ternyata kok begini. Makanya seperti channel WA saya, setelah saya dapat dual language itu langsung sampai 3000. Saya bahasa Indonesia kan aja kok nggak ada yang minat. Dan saya lihat di daftarnya jamaah saya aja tidak semua klik. Tapi yang klik ternyata orang-orang lain, ya sampai 3000 lebih. Saya perkirakan kalau terus saya nanti ngajinya saya masukkan ke situ, ya bisa sampai 5.000 10.000. Nah ini loh, kita ini selalu terjebak, ya. Nah dengan seperti itu kita jadi umatnya Kanjeng Nabi, terjangkit penyakit psikologi agama. Dulu agama itu menyejukkan, mencerahkan, sekarang mengenaskan dan mengerikan. Al-Qur'annya satu, hadisnya ya satu, ya. Satu sanad yang bersambung pada Nabi. Mereka menyebutkan ini sanad kami sambung sama Nabi, yang ini menyebutkan sanad kami sambung pada Nabi. Ayat-ayatnya dan hadis yang dibaca sama, tapi ujung-ujungnya pahamnya berbeda. Masing-masing mengklaim apa yang saya sampaikan inilah yang paling benar. Yang satu mengatakan saya menjaga sunnah, saya menjaga akidah. Yang satu mengatakan saya kalau tidak luwes agama Islam tidak bisa diterima, ya kan?
yang selalu mencampur antara budaya dan agama, mengatakan saya mengenalkan Islam harus luwes, nggak boleh kaku. Contohnya seperti wali-wali dulu, ya Wali Songo kan luwes, tidak gampang menuduh orang sesat. Yang satu membantah kelompok yang lain dengan mengutip Imam Nawawi, yang satu membantah kelompok yang lain lagi mengutip Imam Ghazali, yang satu mengutip lagi Ibnu Taimiyah, yang satu lagi mengutip ulama Indonesia. Saling mengutip, saling berdebat, tidak saling mencari di mana persamaannya supaya Islam itu bisa maju. Wong saling mengutip itu juga nggak mungkin mengamalkan. Contohnya kalau mau mengamalkan ilmunya Imam Ghazali segitu banyaknya, kapan kita ngamalkan? Ihya Ulumuddin aja nggak khatam-khatam, ya. Ilmu filsafatnya Imam Ghazali yang segitu banyak nggak pernah kita pelajari, kok ngomongnya saya menukil pendapatnya Imam Ghazali di kitab ini. Yang satu mengatakan saya mengutip pendapat Imam Nawawi, satu mengutip saya pendapat Ibnu Taimiyah, saya mengutip pendapatnya ini nih, ya. Akhirnya saling mengutip, saling bertengkar, ya, kan juga malu-maluin. Yang dari Timur Tengah Arab, saya mengutip pendapatnya Syekh Utsaimin, saya mengutip pendapatnya Syekh bin Baz. Terus gimana kalau saling mengutip, saling mengatakan benar dong, ayatnya ya sama, hadisnya ya sama, katanya punya sanad yang sambung sampai kepada Nabi, tapi tidak ketemu titik temunya. Jadi akhirnya saling sibuk, saling mengutip. Akhirnya yang bikin malu itu bicaranya ulama lebih mengerikan daripada bicaranya orang yang rebutan warisan. Apalagi kalau di medsos itu saya lihat, wah begini, begitu, kok kalah orang yang rebutan warisan. Nah, dulu ayat Quran diturunkan Allah sebagai pembimbing manusia, hudal linnas. Sekarang menjadi dalil pembenar masing-masing kelompok. Kalau yang benar saya ini, yang benar ini saya, padahal dalil Qurannya sama, dalil hadisnya sama. Nah, sebagian kelompok terkena penyakit mental Arabisasi agama. Kalau tidak Arab tidak dianggap syar'i. Dulu kan namanya musola kan ya nggak musola, namanya kan ya langgar. Di Sunda namanya tajuk, di Sumatera namanya surau. Ya. Terus akhirnya supaya kelihatan syar'i, ini yang kecil disebut musola, tempatnya orang sholat. Terus yang besar disebut masjid, tempatnya orang sujud. Nah ini kan akhirnya Arabisasi. Makanya kalau membaca kata langgar, jangan bahasa Indonesia, itu kalau bahasa Jawa maknanya adalah tempat ibadah, ya, yang kecil dan memuat orang terbatas, tidak besar, musola. Makanya musola, tajuk, suro, langgar. Nah itu. Jadi kita sebenarnya seperti kayu bakar yang menerangi di sekitarnya, tapi dirinya sendiri terbakar. Ngomong kayaknya paling benar, tapi dirinya sendirilah yang sebenarnya sesat, ya. Jadi dikatakan oleh Allah, masalukum fid dunya kamasalid dubab. Kamu itu ya kayak lalat. Ngomong begini begitu tuh ujung-ujungnya kan ya sama honor. Ngadakan acara-acara honor, kan begitu.
Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Dalam situasi yang seperti ini apa Allah tidak marah? Nah, situasi seperti ini Allah apa enggak marah? Ya Allah itu hanya tertawa saja melihat kebodohan-kebodohan manusia. Dalilnya sama, ayat Qur'annya sama, ya, kemudian hadisnya sama, kitabnya sama, Bukhari, Muslim sama, Quran ya sudah, Al-Quranul Karim sama. Tapi kenapa berbeda-beda? Nah, sekarang kan akhirnya muncul berhala-berhala baru. Apa menyembah Allah sekarang? Sekarang kan menyembah madhabnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan di mauidhah yang berikutnya. Al-mauidhatus sabi'ata asyarata. Nasihat ke-17. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, i'mal kama amartuka, i'mal kerjakan, kama sebagaimana, amartuka yang aku perintahkan kepadamu. Wantahi, jauhilah, amma apa, nahaituka anhu, yang aku larang padamu. Aj'aluka, aku jadikan kamu, hayyan, hidup, la yamutu abadan, tidak akan mati abadan, selama-lamanya. Wa ana, dan aku, hayyun, maha hidup, la yamutu, tidak akan mati, abadan, selama-lamanya. Wa idza qultu, jika aku berkata, li syai'in, kepada sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya bena Adam, hai anak Adam, ingkana, jika kauluka, ucapanmu, malihan, bagus, wa amaluka, dan amalmu, qabihan, jelek, fa anta, maka kamu adalah ra'isul munafikina,
pemimpin orang-orang munafik. Faidha kana, sementara itu zahiruka, jika zahirmu malihan manis, wa batinuka, dan batinmu qabihan, buruk, fa anta, maka kamu minal halikina, termasuk orang-orang yang binasa. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una, mereka hendak menipu Allahu Allah, wa huwa, padahal dialah khada'ahum, yang menipu diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una, hanyalah mereka menipu, illa, kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, sedangkan mereka yash'uruna, tidak sadar. Ya bena Adam, wahai anak Adam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, illa, kecuali man, orang tawaddo'a, bersikap rendah hati, li azomati, terhadap keagunganku, wa qata'an nahara, dan menghabiskan an-nahara, sepanjang hari, bidzikri, untuk zikir kepadaku, wa kaffa, dan menahan diri, anis syahwa, syahawati, dari berbagai keinginan syahwat. Min ajli, karena aku, fa inni, sesungguhnya aku, awi, memberi tumpangan, al-ghoriba, orang asing, wa u'aminu, dan memberi keamanan, al-faqira, orang fakir,
wa ukrimu dan memuliakan al yatima anak yatim, wa akunu dan jadilah kamu lahu bagi anak yatim kal abir rohimi, kal abi seperti bapak, ar-rohimi yang penyayang, walil aromili dan bagi para janda, kazzauji seperti suami, al-atufi yang penyayang, asyafuki dan pengasih, faman barang siapa kanat memiliki hadhihi sifatuhu sifat-sifatnya, kuntu aku akan menjadikan mujiban lahu pengabul baginya, idza da'ani jika ia meminta kepadaku, syai'an sesuatu, astajibuhu aku akan memberinya, wa idza jika sa'alani dia meminta kepadaku, a'taituhu niscaya aku memberinya. Saya jelaskan dulu nasihat ke-17 ya. Apa yang dimaksud oleh Allah di dalam nasihat ini? Nah, dalam beragama sering diucapkan ulama ya, dalam beragama jangan cinta dunia, karena cinta dunia adalah pangkal dari kerusakan agama. Dunia menjadi bahan bulian ceramah-ceramah agama ya. Kan dibully terus dunia. Lah memang nyewa terop gak pakai dunia, sewa sound system gak pakai dunia. Oh ngaji ini dunia semua. Zoom ini aja bayarnya nggak pakai rupiah, dolar. Kamera kecil ini 2,5 juta. Apa ini nggak dunia kok dibully-bully terus dunia? Laptop ini 25 juta. Gak ada ini nggak bisa ngaji. Oh. Mikrofon kecil-kecil itu loh, nggak boleh 1 juta. Kalau dihitung berapa ini? Lebih dari 50 juta. Kok dunia selalu dibully dalam ceramah-ceramah agama? Nah, terutama di kampung-kampung orang-orang yang tidak terlalu kaya, semua orang wajib tampil religius. Pengajian-pengajian menjadi hiburan kolektif. Ya. Di kampungnya Bapak Ibu begitu enggak?
Cirinya kampung lek nggak kaya banget ya begitu. Pengajian itu deret-deret 1 minggu full. Orang-orang datang dengan sandal jepit, perut kosong, badan masih berkeringat karena baru pulang kerja dari sawah. Ya dari pasar. Ibu-ibu membawa anak kecil yang meringi-iringi rewel karena belum makan. Mereka duduk rapi berdesakan menunggu sang ustadz datang. Sang ustadz penceramah datang naik mobil mewah yang AC-nya lebih dingin daripada angin gunung. Sang perambang penceramah turun dari mobil menebarkan senyuman, langsung naik ke panggung. Panitia sibuk menyiapkan amplop hasil patungan orang-orang miskin, ya, hasil kerja harian di ladang dan sawah, bahkan menjual tabung LPG 3 kiloan demi tiket masuk surga. Panitia berdalil, mari kita kumpulkan uang untuk tujuan akhirat. Abad 21 masih ada lapar perut, disuruh kenyang dengan dalil-dalil Quran. Jamaah lapar, penceramah pulang perutnya kenyang. Loh, ini yang dimaksud sama Gusti Allah. Kata-kata penceramah mengalir deras seperti sungai, namun tidak sedikit pun air yang meneteskan bisa diminum oleh anak kecil yang nangis merengek-rengek. Umat disuguhi ayat-ayat dan hadis sebagai brosur akhirat. Nah, disinilah kelucuan beragama orang-orang sekarang, mendahulukan janji-janji abstrak daripada kehidupan yang nyata. Pilih mana, makan hamburger tapi mimpi atau makan singkong tapi nyata. Ya itu. Jadi sekarang itu mendahulukan janji-janji abstrak. Jadi para penceramah dengan perut kenyang menebarkan ancaman neraka kepada jamaah yang perutnya lapar. Para penceramah menghina Allah yang bersembunyi di balik perut orang yang miskin yang sedang lapar. Di hadis qudsi yang lain kan Allah mengatakan, kamu ingin berjumpa denganku, tapi ketika ada tetanggamu yang lapar kamu tidak mengunjungi, padahal disitulah aku ada. Katanya kamu rindu padaku, ada tetanggamu yang sakit tapi kamu tidak menjenguk, padahal aku di situ ada. Nah, terus yang mendengarkan ceramah lapar semua, terus gimana? Harusnya kan ya dikasih uang satu amplop satu-satu, tapi malah orang-orang miskin dimintai sumbangan iuran untuk beli tiket surga, buktinya hanya kwitansi pasar. Jadi pengajian sekarang lebih mirip dengan teater. Jamaah yang mengikuti acara itu seperti figuran di dalam teater yang ketawa-ketawa, ya, senyum-senyum, cengar-cengir. Ya. Di akhir ceramah, panitia memberikan amplop kepada penceramah dengan uang muka tiket akhirat yang diwakili kwitansi pasar. Alhamdulillah Pak Ustadz, mugi-mugi niku saged barokah nggih.
Kita harus mikir bahwa hidup itu yang realistis, bukan janji-janji abstrak. Pun kira-kira paham mboten? Ya beginilah. Lah tapi kan ya ini ngomongnya Allah, bukan ngomong kita. Orang kalau satu hari ceramah di 3 panggung, kapan zikir wiridnya? Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang ngomong menggebu-gebu seperti itu sama dengan menipu dirinya sendiri. Para penceramahnya rumahnya mewah-mewah, lantai 3, mobilnya Rubicon. Orang yang sering mengundang, apa mobilnya? Cherry gak ganti-ganti 30 tahun. Ya kan? Beda motor Yamaha 75 gak ganti-ganti. Bukan merendahkan produk-produk itu, enggak. Ini sindiran Allah. Kamu itu harus jadi bapak bagi anak yatim seperti bapak yang sangat menyayangi. Kalau ketemu janda ya bisa mengayomi seperti seorang suami yang sayang pada istrinya, walaupun tidak dinikahi, disantuni, perut yang roncongan di sekitaran kita. Maksudnya Allah itu, kita beragama kalau terus-terusan begitu, lama-lama agama ini terlalu materialistis. Karena apa? Faktanya ngundang orang terkenal tertentu itu tarifnya sudah sama dengan artis. Seharusnya kan yang ngomong kebaikan, ngomong sedekah, dia itu ya sedekah. Ngomong sedekah di panggung tapi tidak mengeluarkan uang untuk sedekah. Ternyata sedekahnya untuk konten, biar kembali lewat kontennya uang sedekahnya. Oke, jadi ini yang bisa saya jelaskan karena tadi terputus ada gangguan internet. Oke. Saya beri waktu 5 menit kalau ada pertanyaan. Jadi beragama itu jangan paradok. Karena kita sudah ngaji banyak kitab, sekolah sudah tinggi-tinggi, ya. Pengalaman juga luar biasa. Kalau gini saya nggak jadi ngundang-undang penceramah, Gus. Ya nggak apa-apa, ngundang mauidhah hasanah. Kan judulnya mauidhah kan, mauidhah hasanah. Wis urunan yang urunan wong kere-kere. Penceramahnya turun dari mobil-mobil Fortuner, Alphard, Rubicon. Ya minimal Veloz turunnya. Lagi padha karo anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah wa yahda'una wa ma yash'urun. Apa bedane kowe karo maklar marketing? Ya kan ini ngomong belak-belakan. Kalau jenengan tersinggung berarti jenengan pelaku. Ya kan? Kalau tersinggung berarti pelaku. Kalau ada orang ngomong maling kok tersinggung ya berarti maling dia. Kalau nggak maling kan ya nggak perlu tersinggung. Ada pejabat dikatakan korup kok tersinggung. Loh kalau Anda tidak korup kenapa tersinggung? Karena saking jamur. Lelangge sudah itu. Jadi kalau kita melihat cerminan dulu,
Contohnya Wali Songo, nggak usah jauh-jauh ke Nabi. Sunan Kalijaga itu setiap dakwah, ya, itu dia biaya sendiri, bikin gunungan makanan yang besar, kemudian wayangnya itu, panggungnya, semuanya itu dibiayai sendiri. Nggak pernah narik orang-orang miskin urunan. Makanya pada waktu itu banyak orang Jawa berbondong-bondong memeluk agama Islam. Nah sekarang kan sudah meluk Islam semua, tapi yang Islam-Islam ini dikomersialisasi dengan acara-acara seperti itu. Ya kudune kan ustadz sing bayari acara, yang ngate ngomongno ngajak baik kok malah njaluk bayaran. Kan kalau belajar filsafat kan gitu, lu ngejak api kok malah njaluk bayaran. Berarti kamu motivator bukan dai. Motivator agama apa dai? Ya motivator, pindah naga. Kalau minta bayaran berarti profesi itu diganti namanya motivator agama atau konsultan agama. Kalau seperti itu kan jelas. Lek konsultan kan jaluk bayaran. Kok ngomongnya dai, penceramah pakai ikatan dai, punya organisasi ikatan dai. Tapi setiap datang dari bandara minta dijemput mobil mewah, tidurnya hotel, bawa pasukan 10. Oke, jadi ini yang terjadi fenomena zaman sekarang. Aslinya kata Allah, kamu sama-sama terbujuk, podo-podo kapusan, ya, sing ngomong yo ngapusi, sing gawe acara yo ngapusi. Lah, sing ngomong enak dapat bayaran. Ya kadang-kadang saya ngomong belak-belakan begini karena ngaji, tapi belum tentu semuanya menerima. Padahal ini hadis kuncinya Allah. Bang sampean itu kalau saya larang wis gak usah sholawatan sing ono musike, lak pancet teko. Wong sing ngaji apa? Hadis kunci. Coba sih besok kalau ada sholawatan yang ada bandnya musiknya, datang apa enggak? Kok datang paling di maskeri ngene aja Gus Wid gak ketok rahine. Kan begitu toh. Aku lah sudah hafal, sampean dari sisi kiri pinggir ya hafal, dari belakang depan ya hafal, masih di maskeri tetap hafal. Kok mlakune sek-seke lho wis hafal. Ambu kringete ki wis hafal. Ya. Jadi kita upayakan beragama yang benar. Ya. Kalau mau mengadakan acara agama seperti Mauidhoh Hasanah, ya tema-tema yang beragama, ya kita rubah metode kita rubah biar tidak menjatuhkan martabatnya Kanjeng Nabi. Gitu aja. Saya kemarin baru melihat orang ngaji tidak mau dibayar, sound system dan pasukan semuanya dia yang bayar. Namanya Gus Anang dari Kediri, adiknya apanya Gusli itu ngaji di Pondok Melawak itu, Pak Yai bunyanya ngomong, niki mboten purun dibayar sepeser pun Pak Wid. Nggih, kula mireng-mireng memang niku setiap ngaji di mana-mana tidak mau bayar dan hanya krunya saja yang dikasih makan. Lah itu loh bener. Ngajak baik gak jaluk bayaran. Dia yang biayai sound system besar-besar itu. Yang lain-lain kan harus ditransfer dulu. Ini tidak bayar. Terus saya sampaikan, beliau juga setiap Rabu ngaji di masjid tempat saya di perumahan. Jadi itu sama sekali tidak. Padahal itu sound systemnya di bawah truk itu ada 5 truk. Pasukannya semuanya pasukan ikhlas. Lah itulah namanya murnikan agamamu. Jadi ora tolah-toleh kanan kiri, lek wis sugih tenanan baru jadi dai. Jangan kamu melarat jadi dai malah jadi penggawean. Itu. Oke, kurang lebihnya begitulah. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah.
Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza solahan wa usada falahan wa rahmatan wa ni'matan wa takrimatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.